Aku sempat kaget waktu aku cari gamepad baru untuk HP-ku dan melihat Gemser punya gamepad teleskopik dengan konektivitas Type-C yang harganya terbilang sangat murah. Karena gamepad teleskopik dari Gemser itu biasanya harganya relatif mahal mulai dari 600.000 bahkan hingga 1 jutaan. Seperti Gemser X2 dan X3 series. Ini adalah Gemser X5 Lite, gamepad baru dari Gemser dan merupakan gamepad teleskopik termurahnya Gemser saat ini. Tapi dengan harga yang murah ini, apa saja kelebihan dan kekurangan dari gamepad ini? Ini adalah gamepad Gemser kedua yang aku beli. Sebelumnya aku beli Gemser Nova Lite dan boxnya ini menurutku masih lebih baik Gemser X5 Lite ini. Di dalam boxnya ada unit gamepad yang seperti ini. Kemudian ada plastik yang isinya adalah kertas panduan dan 2 pasang rubber pad. Rubber pad ini bisa kita gunakan untuk mengganti pad bawaannya yang ada di gamepadnya. Menyesuaikan dengan HP kita apakah pakai casing atau tidak. Waktu aku pegang gamepad ini, impresi pertamaku adalah gamepad ini sangat ringan. Beratnya itu ada di sekitar ini. Ini jauh lebih ringan jika dibandingkan gamepad IPEGA PG9167 milikku yang beratnya bisa mencapai ini. Dan sebagai perbandingan lain, berat dari Gemser Nova Lite itu ada di ini. Material pada gamepad X5 Lite ini terbuat dari plastik dan untuk build quality-nya ini menurutku biasa saja, tidak ada yang istimewa. Bahkan jika dibandingkan dengan gamepad IPEGA-ku, build quality-nya ini masih lebih baik gamepad IPEGA ini. Entah ini karena supaya gamepad ini bisa sangat ringan atau karena untuk menekan harganya supaya bisa dijual semurah ini. Terlepas dari yang manapun itu, finishing dari gamepad ini sangat rapi jadi tidak terlihat seperti gamepad murah sama sekali. Bagiku beratnya yang sangat ringan ini adalah nilai plus ya, apalagi untuk sebuah gamepad HP seperti ini. Di bagian dalam gamepad ini tempat kita menaruh HP, ukurannya itu mulai dari 105 mm atau 10,5 cm dan bisa direntangkan hingga 213 mm atau 21,3 cm. Ini lumayan lebar untuk rentang maksimalnya dan mungkin masih bisa digunakan untuk beberapa tablet kecil seperti iPad mini. Desain dari gamepad ini menurutku simple dan kalau kita perhatikan ada sesuatu yang unik dari desain Gemser X5 Lite ini. Bagian yang seharusnya berada di belakang HP ini posisinya itu berada di bawah dan terlihat seperti setengah ya. Alasan kenapa gamepad ini memiliki desain seperti ini karena Gemser berencana meluncurkan 2 cooler khusus yang bisa digunakan di Gemser X5 series. Tapi sampai video ini dibuat, coolernya itu masih belum ada yang jual. Karena bentuknya seperti ini, nanti aku akan coba tes menggunakan gamepad magnetik biasa yang aku punya. Meskipun ukuran gamepad ini terbilang kecil, tapi menurutku gripnya ini sangat enak. Dan saat digunakan, genggaman tangan itu terasa natural. Posisi analog sticknya ini menggunakan layout Xbox dan aku pribadi lebih suka gamepad yang menggunakan layout seperti ini. Dibandingkan layout PS, apalagi layout gamepad seperti gamepad IPEGA ini. Karena penempatan jempol saat menggunakan analog yang layoutnya itu seperti ini, itu terasa lebih natural aja. Apalagi untuk bermain game-game yang banyak menggunakan analog. Dan untuk analog sticknya pastinya sudah Hall effect stick yang ukurannya ini lebih kecil jika dibandingkan dengan gamepad biasa seperti Gemser Nova Lite. Dan untuk penempatannya sedikit terlalu dekat dengan tombol ABXY. Jadi saat kita menekan tombol ABXY, jempol cenderung menyentuh analog sticknya. Tapi tidak sampai membuat analog itu bergerak, cuma tersentuh saja. Selama penggunaanku tidak sampai mengganggu saat bermain game. Justru ini mempermudah kita untuk mengakses analog sticknya saat kita perlu menggunakannya. Di dinding analog sticknya ini plastik dan saat kita gunakan itu cenderung akan muncul suara seperti ini. Dan pastinya analog sticknya ini bisa diklik atau support L3 dan R3. Kita bisa menggunakan thumb grip untuk analog stick di Gemser X5 Lite ini. Di sini aku mencoba menggunakan thumb grip untuk Nintendo Switch yang harganya aku beli cuma di 3.500 per bijinya. Dan bisa dipasang di gamepad ini tanpa ada masalah. Untuk tombol-tombolnya ini tipe membran, tidak kliki tapi masih enak saat ditekan. Ukuran ABXY-nya lumayan besar untuk ukuran gamepadnya, tapi ini justru terasa lebih nyaman saat ditekan jika dibandingkan tombol ABXY di gamepad IPEGA-ku. Untuk di padnya ada sedikit resistensi saat ditekan tapi masih responsif. Kita bisa menekan tombol yang berseberangan pada D-pad sekaligus dan masih enak untuk yang mungkin menggunakan gamepad ini untuk bermain game fighting seperti Street Fighter.
Posisi tombol triggernya ini sangat pas di tangan ketika digenggam, agak kliki tapi masih mudah untuk ditekan. Untuk L2 dan R2-nya ini belum analog trigger, dan itu hal yang wajar ya untuk sebuah gamepad HP seperti ini. Karena sepertinya memang jarang atau bahkan tidak ada game HP yang support analog input. Di bagian grip belakang ada tekstur yang seperti ini yang membuat gamepad ini tidak gampang licin saat kita genggam. Port Type-C-nya fleksibel, jadi seharusnya tidak akan mudah rusak dan tidak mudah menimbulkan masalah baik untuk port di gamepadnya atau bahkan untuk port di HP kita. Yang penting kita sesuaikan saja rubber pad-nya jika HP kita menggunakan casing. Untuk beberapa HP ku di sini ada Poco F5, Samsung A8 2018, Infinix Note 40 yang semuanya menggunakan casing bisa menggunakan gamepad ini dengan rubber pad yang ukurannya medium. Dan di sini sangat pas. Mungkin kalau casing kalian itu sangat tebal, bisa menggunakan yang paling kecil. Atau kalau super tebal mungkin nggak perlu pakai rubber pad sama sekali. Tapi kayaknya siapa sih yang pakai casing setebal itu? Selain halo effect stick, di gamepad ini sudah ada fitur turbo yang bisa digunakan untuk game-game yang perlu menekan sebuah tombol berulang-ulang. Dengan mengaktifkan turbo ini, kita cukup tekan dan tahan tombolnya saja. Untuk mengaktifkan turbonya sama seperti game Nova Lite, cukup tekan tombol M plus tombol yang ingin diaktifkan turbonya. Kalau sudah, saat menekan tombol yang turbonya sudah aktif, indikator lampunya ini akan berkedip merah. Dan untuk mematikan turbonya, cukup tekan tombol M plus tombol yang tadi kita aktifkan turbonya. Di sini kita juga bisa mengatur volume HP langsung dari gamepadnya dengan tekan dan tahan tombol home plus di pad atas atau bawah. Karena konektivitasnya menggunakan Type-C, ini memungkinkan kita untuk mengisi daya baterai HP tanpa perlu melepasnya dari gamepad ini. Tapi ini cuma bisa digunakan untuk mengecas HP saja. Gamester juga punya aplikasi yang bisa di-download di Play Store. Dan kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk mengetes gamepadnya, update firmware, dan juga untuk men-setting beberapa hal seperti mengganti layout gamepad ke Nintendo Switch sehingga tombol A dan B akan bertukar, begitu juga dengan tombol X dan Y. Di sini kita juga bisa mengatur sensitivitas analognya yang secara default berada di rentang 5 hingga 100%. Kita bisa saja menggantinya ke 0, tapi analognya ini akan terasa sangat sensitif dan bagiku kurang nyaman. Menurutku lebih baik dibiarkan di settingan bawaannya saja. Gamepad ini punya dua mode, ada mode HID mode dan Switch mode. Untuk pengguna Android bebas mau pakai yang mana, sedangkan untuk iOS harus menggunakan Switch mode agar gamepad ini terdeteksi. Tapi fitur-fiturnya sama saja di kedua mode itu. Cara menggunakan gamepad ini sangat mudah. Kalian cukup masukkan saja port Type-C-nya ke HP, terus tarik gamepadnya dan sesuaikan. Dan saat terkoneksi, logo Gamesernya itu akan hidup lampunya. Untuk penggunaannya, aku menggunakan gamepad ini untuk bermain emulator seperti PSP, PS2, Switch hingga game PC dengan Winlator. Dan gamepad ini terdeteksi dan berfungsi dengan sangat baik. Begitu juga ketika aku streaming game dari PC ke HP menggunakan Steam Link, gamepad ini dapat terdeteksi dan digunakan dengan cukup baik. Apalagi gamepad ini sudah menggunakan konektivitas Type-C, jadi tidak ada delay tambahan seperti saat kita menggunakan gamepad Bluetooth. Karena kalau kita menggunakan gamepad Bluetooth itu delaynya jadi double, sudah delay karena streaming plus delay karena Bluetooth-nya. Dan pastinya kita bisa menggunakannya langsung untuk game Android native yang sudah support gamepad. Dan untuk yang belum support, kita bisa menggunakan aplikasi mapping supaya bisa menggunakan gamepad ini di game-game tersebut. Aku sudah mengetesnya menggunakan cooler, dan untuk penggunaan cooler kita bisa saja menggunakan cooler magnetik seperti ini, tapi performa coolingnya itu tidak sebaik jika ditempelkan seperti biasa ke HP. Karena kalau kita lihat itu nempelnya itu nggak nyampe separuh bahkan ya. Tapi ini masih bisa membantu mendinginkan HP supaya tidak cepat panas ketika aku memainkan game Switch atau game PC menggunakan Winlator. Selama menggunakan Gameser X5 Lite ini, ada beberapa hal yang sangat aku sukai. Salah satunya adalah bebannya itu sangat ringan. Jadi nyaman waktu digunakan dalam waktu yang lama. Dan untuk sebuah gamepad teleskopik seperti ini, menurutku itu adalah sesuatu yang cukup penting. Dan meskipun ukuran gamepadnya kecil, tapi gripnya enak,
pas saat digenggam dan tidak mudah bikin tangan pegal. Sudah Hall Effect Stick, jadi kita tidak perlu khawatir akan terjadi stick drift. Fast chargingnya juga sangat bermanfaat, apalagi untuk yang mungkin ingin menjadikan HP lama sebagai dedicated handheld console seperti ini. Jadi tidak perlu bolak-balik cabut HP untuk ngecas. Karena gamepad ini menggunakan konektivitas Type-C, kita tidak perlu khawatir masalah delay input seperti gamepad Bluetooth pada umumnya. Dan juga tidak perlu cas baterai gamepadnya ya, karena daya gamepadnya ini langsung diambil dari HP kita. Tapi meski begitu, selama penggunaannya aku tidak merasakan penurunan performa baterai HP yang signifikan selama menggunakan gamepad ini. Jadi seharusnya tidak akan membuat HP lebih boros dari biasanya ya. Desainnya juga simple dan saat digunakan di HP ku itu sangat pas dan bahkan lumayan terlihat seperti handheld console, bukan seperti HP ditambahin gamepad. Untuk kekurangannya mungkin di build quality-nya yang terkesan rentan dan murah saat kita pegang. Terus port Type-C-nya yang ada di sebelah kiri ini bisa jadi kurang disukai oleh beberapa orang. Tapi selama pemakaiannya aku tidak pernah menemukan masalah dengan posisi port yang seperti ini. Apalagi dia sudah bisa ngatur volume dari gamepadnya langsung. Dan meski sudah fast charging, tapi ngecas HP dari port gamepadnya ini sangat lama. Kalau untuk digunakan di HP yang mau didedikasikan sebagai handheld console mungkin itu tidak ada masalah. Tapi kalau untuk HP utama ngecasnya itu sangat lambat ya. Meskipun kadang terdeteksi sebagai fast charging, tapi waktu aku tes butuh 10 menit untuk naik 1%. Mungkin cuma itu sih kekurangan yang aku rasakan dan selama penggunaanku aku tidak pernah menemukan masalah lain pada gamepad ini. Jujur saja untuk harga yang ditawarkan oleh gamepad ini, menurutku ini adalah opsi terbaik untuk kalian yang mencari gamepad HP dengan port Type-C seperti ini. Apalagi ini dari brand Gameser yang sudah cukup terpercaya kalau kita bicara tentang gamepad. Dengan harga 300 ribuan kecil, dapat gamepad telescopic Type-C dan dari brand yang memang sudah ahli di dunia pergamepadan, menurutku ini adalah opsi terbaik atau bahkan satu-satunya di kelas ini. Untuk kalian yang mencari gamepad teleskopik murah, aku pribadi sangat merekomendasikan Gameser X5 Lite ini. Karena sudah Type-C, jadi tidak ada delay seperti gamepad Bluetooth, ukurannya compact, desainnya menarik, dan sangat ringan baik berat gamepadnya ataupun harganya. Aku beli gamepad ini di harga 330.000 dan waktu video ini aku edit, harganya itu ada di ini. Untuk yang tertarik bisa cek link di deskripsi, nanti di situ aku akan berikan beberapa link rekomendasi. Itu dia pengalamanku menggunakan Gameser X5 Lite. Apakah kalian tertarik dengan gamepad yang satu ini? Dan untuk yang sudah beli, bagaimana pendapat kalian tentang gamepad murah dari Gameser ini? Kalau ada pertanyaan dan masukan, kita bisa diskusi di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya, semoga bermanfaat. Bantu aku subscribe dan sampai jumpa di videoku selanjutnya.